Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kerangka acuan analisis dampak lingkungan mengenai rencana pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3, UPT PLB3, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Asnindra Nabila Ali dengan NIM L21211078. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis dari mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama jenis proyek, yang kedua kegiatan atau jenis proyek, yang ketiga komponen lingkungan yang berdampak, serta yang keempat tenaga ahli yang berperan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama yaitu jenis proyek. Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 dibuat dengan latar belakang memperhatikan kecenderungan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan penurunan kualitas sumber daya alam yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Fasilitas ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi atau mengeliminasi elemen berbahaya dan beracun yang terkandung dalam limbah B3 agar tidak membahayakan lingkungan hidup sekitar. Adapun alat yang digunakan untuk mengelola limbah adalah insinerator, di mana insinerator ini merupakan suatu alat pemusnah sampah khusus yang bekerja menggunakan teknologi pembakaran dengan suhu tertentu atau suhu yang tinggi sehingga dapat menghancurkan sampah-sampah berbahaya dan beracun ataupun sampah-sampah infeksi sehingga sisanya dapat dibuang dengan aman ke tempat pembuangan sampah umum. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sebenarnya telah ada tempat pengelolaan limbah B3 yang dikelola oleh unit pelaksana teknis pengelolaan limbah B3 UPT PLB3 DPLH Provinsi Sulawesi Selatan sehingga saat ini tidak terlalu bergantung pada tempat pengelolaan limbah B3 yang ada di Pulau Jawa dengan biaya pengiriman yang cukup mahal. UPT PLB3 DPLH Provinsi Sulawesi Selatan juga telah memiliki izin lingkungan pengoperasian dari KLHK dengan nomor SK 598 garing Men LHK garing Setjen garing PLA titik 4 garing 12 garing 2018. Namun, untuk mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berinisiatif menambahkan kapasitas insinerator tersebut yang berlokasi di Kima. Pembangunan PLB3 DPLH Sulawesi Selatan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di kawasan industri Jalan Kima 8, KAF AA dengan luas kurang lebih 0,74 hektar atau sekitar 7.407 meter kuadrat. Adapun dana yang dibutuhkan berkisar 80.250.000 rupiah yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2023. Pembangunan fasilitas tersebut tentunya telah mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh KA Andal, yaitu dokumen yang menguraikan proses analisis dampak lingkungan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun tujuan dari penyusunan dokumen AMDAL ini adalah untuk memperoleh pedoman yang akan dijadikan acuan dalam pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 sehingga kedepannya nanti dapat menginventarisasi dan meminimalisir dampak lingkungan yang akan terjadi dari rencana kegiatan bagi lingkungan hidup sekitarnya. Pokok pembahasan yang kedua yaitu kegiatan atau aktivitas proyek, yang dimana kegiatan proyek ini dibagi menjadi beberapa tahapan, dibagi menjadi 12 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi atau pencatatan lokasi kegiatan yang menghasilkan limbah. Yang kedua yaitu pengumpulan limbah dari sumbernya. Limbah yang dikumpulkan ini akan diletakkan di suatu wadah yang sesuai dan aman untuk pengumpulan limbah. Yang ketiga yaitu pemisahan dan pengelompokan. Pemisahan dan pengelompokan ini dilakukan berdasarkan jenis dan karakteristik dari limbah agar memudahkan penanganan lebih lanjut ke depannya. Yang keempat yaitu
pengemasan, dan pelabelan. Hal ini dilakukan untuk memberi informasi mengenai jenis limbah, bahaya dari limbah, serta informasi tentang instruksi pengelolaannya. Yang kelima yaitu penyimpanan sementara. Penyimpanan sementara di lokasi yang aman dan harus dipastikan tidak tercampur untuk mencegah reaksi berbahaya yang dapat timbul. Yang keenam yaitu dokumentasi. Eh, yang ketujuh yaitu transportasi. Pengangkutan limbah B3 dengan menggunakan transportasi yang dilakukan dengan memenuhi standar dan keamanan serta regulasi yang sah. Yang kedelapan yaitu penanganan selama transportasi. Penanganan selama transportasi di sini maksudnya adalah dipastikan limbah tersebut tidak mengalami kebocoran selama masa transportasi. Yang kesembilan yaitu penyimpanan di fasilitas pengelolaan yang sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Yang ke-10 yaitu pengolahan dan pemusnahan limbah B3 harus dilakukan sesuai dengan peraturan dengan menggunakan metode yang aman. Adapun metode yang biasa dilakukan yaitu pembakaran dan destilasi. Yang ke-11 yaitu pemantauan dan pemeliharaan. Pemantauan dan pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan protokol keselamatan tetap terjaga selama kegiatan atau proyek berjalan. Yang terakhir, yang ke-12 yaitu pelaporan. Pelaporan ini dilakukan kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan-tahapan ini merupakan rangkaian proses yang harus diikuti untuk memastikan pengelolaan limbah B3 ini berjalan secara efektif dan aman. Penting untuk selalu mematuhi peraturan dan standar keselamatan yang berlaku dalam setiap tahapan kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut. Selanjutnya ada komponen lingkungan yang berdampak. Dampak dari konstruksi, prakonstruksi, dan pasca konstruksi fasilitas pengelolaan limbah B3 di Sulawesi Selatan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor termasuk lokasi, ukuran proyek, teknologi yang digunakan, serta tindakan mitigasi yang diimplementasikan. Berikut merupakan beberapa dampak yang terjadi. Yang pertama yaitu prakonstruksi. Di tahap prakonstruksi ini potensi dampak yang kemungkinan terjadi yang pertama yaitu perubahan lingkungan yang dimana ini disebabkan karena pembersihan lahan dan penggalian yang dapat merubah tata letak lingkungan setempat. Yang kedua yaitu kerusakan ekosistem. Karena adanya penggalian dan pembersihan lahan tadi sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem lokal dan kehilangan habitat bagi beberapa spesies. Adapun tindakan mitigasi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu sosialisasi terhadap dampak lingkungannya. Melakukan sosialisasi dampak lingkungan sebelum memulai konstruksi untuk mengevaluasi potensi dampak dan merancang tindakan mitigasi. Tindakan yang kedua yang dapat dilakukan pada tahap prakonstruksi ini yaitu pemulihan lahan. Dengan cara merestorasi lahan setelah selesai konstruksi untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua yaitu tahapan konstruksi. Pada tahap konstruksi ini potensi dampak yang kemungkinan terjadi yaitu yang pertama kerusakan lahan dan tanaman yang dimana dapat menyebabkan karena adanya konstruksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada lahan dan tanaman yang ada di sekitar lokasi kegiatan atau lokasi usaha. Yang kedua yaitu peningkatan polusi udara dan air. Penggunaan mesin berat dan bahan konstruksi dapat meningkatkan emisi polutan di udara maupun pencemaran di air. Tindakan mitigasi yang dapat dilakukan yaitu pengelolaan limbah konstruksi untuk memastikan pengelolaan limbah konstruksi yang baik untuk mengurangi dampak pada lingkungan. Yang kedua yaitu pengendalian emisi dengan menggunakan teknologi yang dapat meminimalkan emisi polutan udara dan air selama konstruksi.
Yang ketiga yaitu pasca konstruksi. Peningkatan aktivitas pasca konstruksi, potensi dampak yang kemungkinan terjadi yaitu yang pertama, peningkatan aktivitas transportasi. Setelah konstruksi selesai, aktivitas transportasi kemungkinan dapat meningkat, yang dimana menyebabkan peningkatan emisi dan gangguan lalu lintas. Yang kedua, potensial dampak yang dapat terjadi yaitu manajemen limbah B3, yang dimana jika tidak dikelola dengan baik, limbah B3 tersebut dapat menyebabkan polusi tanah, air, dan udara. Adapun tindakan mitigasi yang dapat dilakukan yaitu merencanakan sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan, serta melakukan pemantauan rutin dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulannya, dalam semua tahapan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 di Sulawesi Selatan, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan lokal, melaksanakan tindakan mitigasi yang efektif, dan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu lebih lanjut, komponen lingkungan yang berdampak yaitu seperti kualitas air. Kualitas air di sini pengelolaan dan pembuangan limbah B3 yang dapat mencemari sumber air. Kualitas tanah, penyimpanan dan pembuangan limbah B3 dapat mencemari tanah. Selanjutnya yaitu fasilitas limbah B3 ini menggunakan insinerasi untuk mengelola limbah B3 dari fasilitas kesehatan yang dapat melepaskan polutan ke udara. Dan yang terakhir, pencemaran tanah dan air dapat mempengaruhi keanekaragaman di wilayah sekitarnya. Adapun tenaga ahli atau pakar yang digunakan dalam pembangunan fasilitas limbah B3 ini yang pertama yaitu ahli lingkungan atau ketua tim. Ahli lingkungan sebagai ketua tim, yang kedua yaitu ahli biologi, ahli kimia, ahli sosial ekonomi, dan ahli kesehatan masyarakat yang masing-masing memiliki tugas dan peranannya masing-masing. Seperti yang pertama yaitu ahli lingkungan atau ketua tim ini memiliki tugas melakukan analisis yang menyangkut dampak lingkungan secara menyeluruh di lokasi dan di sekitar lokasi studi, baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan pembangunan tersebut, serta mempertanggungjawabkan hasil laporan pekerjaan dengan melakukan presentasi pembahasan dengan pemrakarsa dan kementerian terkait. Yang kedua yaitu ahli biologi memiliki tugas melakukan analisis yang menyangkut dampak terhadap aspek biologi di sekitar lokasi studi, baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan pembangunan tersebut. Yang ketiga yaitu ahli kimia melakukan analisis yang menyangkut dampak terhadap aspek kimia lingkungan, termasuk air, udara, dan limbah B3 di lokasi dan sekitar lokasi studi, baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Yang keempat yaitu tenaga ahli sosial ekonomi. Tugas dari tenaga ahli sosial ekonomi ini kurang lebih sama dengan tugas-tugas ahli lainnya, yaitu melakukan analisis yang menyangkut dampak terhadap aspek sosial ekonomi di lokasi dan sekitar lokasi studi, baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Serta yang kelima yaitu ahli kesehatan masyarakat. Ahli kesehatan masyarakat ini memiliki tugas melakukan analisis yang menyangkut dampak terhadap aspek kesehatan masyarakat di lokasi dan sekitar lokasi studi, baik pada saat konstruksi, prakonstruksi, dan pasca konstruksi yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan tersebut. Sekian dari pemaparan presentasi saya mengenai analisis mengenai dampak lingkungan pada proses pembuatan fasilitas limbah B3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.